duduk. Kalau kita dalam doa, kalau kita mulai belajar kita hari ini. Mari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dari malam hingga pada pagi hari ini. Berapa kami akan menyanyi pekerjaan kami dari hati kami dari awal hingga kami belajar kami. Menyanyi doa semoga Tuhan menyertai. terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ibu mau cek yang lagi lah. Kira-kira siapa yang tidak datang hari ini? Siapa tidak hadir? Sudah semua. Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Hah? Ada yang ingat? Christian. Jadi materi kita lalu mengenai mobilitas penduduk. Apa tadi mobilitas penduduk ya? Perpindahan penduduk. Ya. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dalam satu negara maupun antar negara. Ya. Jadi jenis mobilitas penduduk ada yang tahu? Siapa? Ya, apa? Salah satunya apa? Remigrasi. Remigrasi itu apa? Kembalinya imigran ke negara asal. Dari tadi dia pergi ke negara tetangga, terus dia kembali lagi, itu namanya remigrasi. Ya? Masih ada yang lain? Urbanisasi. Jadi urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Dia mencari, mungkin karena pekerjaan dia mencari kerja lebih layak di kota, gitu ya? Ya, karena kehidupan ekonomi di desa tidak didukung, gitu ya? Sebelum kita belajar lebih jauh ke materi kita hari ini, Ibu akan membagikan soal pretest ya. Silakan dikerjakan 5 menit. Ya. Ingat tulis nama ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Kamu sudah mengerjakan post-test. Coba perhatian di slide. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menjelaskan pengertian mobilitas sosial, ya. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Setelah kita jalan lebih jauh ke tujuan pembelajaran akan kita capai, Ibu akan menampilkan gambar. Tolong diperhatikan gambar-gambar apa saja yang ada di video ini. Ini adalah gambar profesi, ya. Beberapa gambar profesi yang mengarah kita pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah diamati? Gambar-gambar apa saja yang ada? Ada perawat, ada apa lagi? Ada koki, apa lagi? Setelah kamu lihat gambar ini, apa kalian termotivasi untuk bisa jadi seperti mereka? Bisa? Bisa untuk belajar apa? Belajar apa lagi? Usaha. Apa lagi? Hubungan keluarga. Jadi pembelajaran ini tujuannya adalah supaya kamu bisa memahami bahwa setiap kalian punya potensi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Sebentar kita akan mulai ada video seorang anak yang sukses
dari dia menjadi seorang yang hadir dari keluarga sederhana sampai dia menjadi orang yang sukses ya. Amati baik-baik dia. Setiap orang memiliki kisah tersendiri dalam setiap perjalanan hidupnya dalam meraih sebuah kesuksesan. Di mana kira-kira kayak perjalanan hidup, banyak tinggal di hidup yang harus dilalui. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda asal Papua bernama Yusuf Morgan. Pemuda tersebut menjadi perbincangan warganet ketika videonya. Hal itu disebabkan sedang mengikuti seleksi penerimaan calon tambahan TNI di beberapa saat yang lalu. Di selama peristirahatan, ketika sebagian besar rekan-rekannya makan siang di kantin atau tempat makan, Yusuf justru seorang diri dan menikmati buka makanan yang dibawa dari rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf Morgan kemudian merupakan hal yang sangat jarang ditemui di era saat ini, mengingat kebanyakan pemuda-pemuda seumuran dia pastinya banyak yang merasa malu atau gengsi. Namun hal itu tidak mempersoalkan pemuda bernama Yusuf Morgan ini. Sontak kali ini menjadi perhatian salah seorang anggota TNI di lokasi tersebut yang kemudian anggota TNI itu bernama tersebut. Dalam video yang viral tersebut terjadi percakapan singkat antara Yusuf Morgan dan anggota TNI itu. Dari percakapan singkat itu, anggota TNI tersebut menanyakan soal buka makanan yang sedang dimakan oleh Yusuf Morgan yang diketahui ternyata buka makanan tersebut hanyalah nasi kuning dan beberapa potongan tahu saja. Pada prajurit yang tersebut Yusuf melakukan buka tersebut di mesin sendiri baunya dan karena buru-buru dia hanya bisa memasang makanannya saja sesuai yang dimintakannya saat itu, yaitu nasi kuning dan beberapa potongan tahu saja. Hal itu membuat para prajurit yang tersebut melihat kebelakang rekannya tanpa rasa malu dan menyapa seorang pemuda bernama Yusuf Morgan. Selanjutnya prajurit TNI tersebut memberikan motivasi kepada Yusuf Morgan agar Yusuf jangan patah semangat, sebab seperti itulah suatu perjuangan untuk meraih cita-cita dengan harus bersakit-sakit dahulu untuk mencapai kesuksesan. Video singkat tersebut viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat respon positif warganet. Namun tidak sedikit yang tahu ternyata ada kesan lain di balik cerita tentang nasi kuning yang beberapa orang tahu yang sedang dinikmati oleh Yusuf Morgan ketika itu dan bukan karena alasan Yusuf Morgan melakukan hal itu. Ini bukan sekedar cerita dari seorang pemuda yang tanpa rasa malu atau prinsip berbekal nasi kuning dan beberapa potongan tahu saat mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Namun dari sinilah kita bisa melihat bagaimana sikap dewasa dan bijaksana seorang pemuda yang tidak pernah menyerah dengan keadaan, yang menunjukkan apa yang menjadi impian hidupnya meskipun dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Dilansir dari video yang diunggah oleh beberapa sumber di media sosial beberapa saat yang lalu. Dalam video tersebut Yusuf menjelaskan bahwa waktu itu dia tidak memiliki uang sama sekali selain uang untuk ongkos taksi saat akan mengikuti seleksi. Akhirnya dia berpikir untuk memasak sendiri makanan yang nantinya akan dibawa sebagai bekal saat mengikuti seleksi. Sebab menurut Yusuf, jika uang tersebut dipakai untuk membeli makan saat di lokasi seleksi, maka dia tidak bisa pulang ke rumahnya karena tidak ada uang lagi untuk ongkos taksinya. Sebab itu memasak sendiri makanan sebagai bekal saat mengikuti seleksi walaupun dengan menu apa adanya menjadi satu-satunya pilihan bagi Yusuf Morgan. Dan ketika diberikan waktu istirahat untuk makan dan minum, semua teman-temannya meninggalkan
Kemudian, Ya. apa yang dilakukan unsur model ini tidak lepas dari motivasi dan semakin juangkan untuk meraih cita-cita sampai memenuhi mulai dari kemampuan dan kerabat dekatnya. Semoga bisa perjuangan seorang pemuda bernama Yusuf model ini bisa menjadi motivasi baru bagi siapa saja yang saat ini ingin berjuang untuk meraih mimpinya apapun itu. Dan semoga kedepannya akan ada lagi Yusuf model lainnya untuk menceritakan dan bisa. Kalian sudah nonton videonya kan? Sudah Bu. Apa saja yang ada dalam video tadi? Nah, apa saja yang kalian tonton tadi? Seorang prajurit TNI, namanya siapa? Yusuf Bonda, ya, Yusuf Bonda ya. Dia seorang berasal dari mana? Papua. Dia ikut apa? Tes tentara. Dia lulus tidak? Lulus. Berkat kerja keras, usaha, pantang menyerah, dia semangat untuk bisa jadi seorang anggota TNI atau Angkatan Darat. Apakah kalian juga mau seperti ini? Jangan mau saja, tapi dibuktikan lewat usaha, kerja keras, pantang menyerah, sama seperti Yusuf. Ya. Bisa toh? Oke, ini adalah rangsangan kalian bisa masuk pada pelajaran inti kita hari ini. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Ya, silakan. Susi masuk di kelompok ini. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Langsung buat kelompoknya sekarang. Ayo. Silakan. Sudah? Kelompok 3? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Kita langsung presentasi ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 ya? Bukan, boleh. Mari kelompok 1, mana? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi hasil diskusi kami. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Di sini kami akan jawab, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah sebelumnya atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perpindahan kedudukan. Nomor 2, tulislah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini kami akan menjawab, bentuk-bentuk mobilitas sosial adalah 1. Mobilitas vertikal, 2. Mobilitas horizontal. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal ke atas? Tulislah beserta contohnya. Di sini kami akan menjawab, sosial vertikal atas adalah sosial shifting, mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, seseorang guru naik menjadi kepala sekolah. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada teman-teman yang memberikan waktu, kami persilahkan. Silakan kelompok lain tanggapi apa yang disampaikan oleh teman. Sudah jelas apa yang dia sampaikan? Jelas? Oke, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu.
teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Dan dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah beserta contohnya adalah merupakan proses penurunan status atau kehidupan seseorang. Contohnya, seorang direktur diturunkan menjadi karyawan biasa. Dan dimaksud dengan mobilitas horizontal beserta contohnya adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, seorang kepala sekolah dipindahkan ke sekolah lainnya dan dengan jabatan yang tetap sama. Sekian terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Semua jelas? Jelas. Tidak ada. Silakan kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah seseorang yang mengalami perubahan kedudukan, status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Intragenerasi. Intragenerasi. Mobilitas horizontal adalah pergerakan individu atau kelompok dari suatu posisi sosial ke posisi sosial lainnya yang mengalami status sosial yang sama dengan satu generasi. Seseorang bekerja sebagai guru di SMP dipindahkan ke SMP lain juga dengan jabatan yang sama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal intergenerasi? Mobilitas intergenerasi adalah pergerakan individu atau kelompok dari posisi sosial ke posisi sosial lain yang memiliki status sosial yang sama antara generasi. Anak seorang guru menjadi guru juga dengan status sosial yang sama dengan orang tuanya. Sekian hasil kerjasama kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Apabila kesempatan, kami persilakan. Dari saya akan menanggapi karena nomor 7 ini soalnya apa dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal intergenerasi, itu bisa disebutkan contohnya. Tidak ada contohnya menurut yang saya dengar. Contoh dari mobilitas vertikal horizontal. Contoh dari mobilitas horizontal intergenerasi. Contoh, anak seorang guru menjadi guru dan derajat status sosial yang sama derajat orang tuanya. Intergenerasi berarti contohnya itu bapaknya guru, anaknya juga nanti ikut jadi guru. Intergenerasi. Kalau intragenerasi, apa tadi intragenerasi bagaimana jawab di situ? Contoh intragenerasi supaya teman-teman lain bisa dapat. Anak seseorang guru menjadi guru juga dengan status sosial yang sama dengan orang tuanya. Sekian hasil diskusi kami.
Terima kasih. Terima kasih karena kita sudah melakukan diskusi kelompok dan kalian sudah menyampaikan hasilnya luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kita. Karena kita menyimpulkan isi dari pembelajaran kita hari ini. Mobilitas sosial adalah, siapa bisa jawab? Seseorang yang mengalami perubahan kehidupan sosial dan suatu lapisan yang baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah sebelum atau hanya berbeda tanpa mengalami perbedaan. Ya. Mobilitas sosial adalah proses perpindahan kehidupan seseorang dari yang lebih tinggi ke rendah atau sebaliknya, gitu ya? Atau sebaliknya, gitu ya? Tidak hanya dia di tinggi saja, tapi bisa juga rendah, gitu ya? Bisa jadi dia dari rendah ke tinggi, itu maksudnya. Itu inti dari pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, apa lagi? Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Silakan dijawab. Ada berapa? Ada dua. Apa? Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. Ya. Mobilitas vertikal apa? Vertikal. Dari atas ke bawah. Perpindahan seseorang atau kelompok dan suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat lebih rendah. Jadi mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status dari yang tinggi ke rendah, gitu ya? Tinggi ke rendah, berarti tidak sederajat. Horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Perpindahan status dari mana tadi? Ya, perpindahan posisi atau status seseorang di posisi yang sama. Contohnya apa? Coba. Contohnya di kedua sekolah di sekolah pindah ke Yang statusnya tadi jadi dari mana? Dari kepala sekolah. Tetap dari kepala sekolah. Berarti posisinya sama atau sederajat. Mobilitas intergenerasi kelompok 3 tadi, coba. Apa itu? Sekarang suaranya teman-teman bisa dengar. Mobilitas intergenerasi adalah penyerahan industri atau kelompok dalam posisi sosial ke posisi sosial lainnya yang memiliki status sosial yang sama antar generasi. Contohnya anak sekeluarga menjadi guru juga dengan status sosial yang sama di sekolah. Itu intergenerasi. Pergerakan individu atau kelompok dari satu posisi ke posisi sosial lainnya yang memiliki status sosial yang sama antar generasi, ya toh? Contoh tadi kita bilang bapaknya guru, datang anaknya juga guru, ya? Itu contoh. Oke, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Sekarang ibu mau memberikan soal proses. Silakan dikerjakan. 3 menit dari saya. Sambil kerja, dengan bagian stick note. Sudah, kumpul dulu postesnya. Silakan.
vertikal dan mobilitas horizontal. Di depan materi kita faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang di depan ya. Ya Bu. Sampai sini pembelajaran kita. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Ya Bu. Terima kasih. Tinggi, tampang, tingkong, terima kasih, jus, tambah lagi, jus, enak-enak, jus. Ya, sama-sama ya. Ya Bu.